Tuhan. Yes, yes, yes. Sebelum kita mulai ibadah kita saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita angkat lagu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sadarion, hari ini Tuhan, beta hitam, marlas di roha. Sadarion, hari ini Tuhan, beta hitam, marlas di roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalid langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, sumber dari segala sukacita, berikanlah kepada kami sukacita untuk melakukan segala kehendak-Mu. Janganlah biarkan hati dan pikiran kami melekat pada hal-hal yang fana di dunia ini. Anugerahkanlah damai sejahtera dan sukacita kepada kami, supaya kami senantiasa bersyukur atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk mengingat mereka yang mengalami berbagai penderitaan, dan pakailah gereja-Mu untuk menyatakan kasih-Mu kepada mereka. Sebab anak-Mu sendiri telah menderita dan mati bagi seisi dunia ini, yang menantikan pembebasan sepenuhnya kelak, seturut dengan rencana-Mu yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Oke adik-adik, kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi, mari kita bersukaria. Bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan sama-sama.
berikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Kita bernyanyi, hati-hati gunakan tubuhmu. Hati-hati gunakan matamu, coba. Hati-hati gunakan matamu, coba. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, coba. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan lehermu, klek klek. Hati-hati gunakan lehermu, klek klek. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu, klek klek. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan tubuhmu, coba, amin. Krek krek. Hati-hati gunakan tubuhmu, coba, amin. Krek krek. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu, coba, amin. Krek krek. Kita bernyanyi lagi, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, ingat, Tuhan melihat. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan menghafalkan hukum Taurat yang kedua. Ikuti kakak ya. Hukum Taurat kedua. Hukum Taurat kedua. Jangan membuat bagimu patung Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Dihafal ya adik-adik.
Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi satu lagu, Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang bersembah sujud memuji memuliakan nama-Mu lewat ibadah sekolah minggu di pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa hadir di dalam bait-Mu yang suci ini ya Bapa. Mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Biarlah juga Tuhan menyertai hamba-Mu, memberikan hikmat ya Bapa, agar hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu sesuai dengan yang Kau kehendaki. Begitu juga buat anak-anak sekolah minggu kami, boleh mendengarkan firman-Mu, dan mereka juga boleh mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di atas segalanya terlebih dahulu ampunkanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa permohonan kami panjatkan hanya melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua anak-anak sekolah minggu senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita membuka Alkitab kita masing-masing dari kitab Matius 26 ayatnya yang ke-57 sampai yang ke-68. Matius 26 ayat 57 sampai ke-68. Marilah kita bacakan. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati.
Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini yaitu Yesus dan saksi dusta. Nah, anak-anak sekolah minggu, setelah kita tadi membaca firman Tuhan dari Injil Matius tadi, kita bisa melihat bahwa sebelum Yesus disalibkan, sebelum Yesus mati dan disalibkan, tentu Yesus sebelumnya mengalami penyiksaan yang berkepanjangan. Di dalam minggu pagi hari ini, kita memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus, di mana Yesus menjalani masa-masa pemeriksaan atau diadili. Seperti kita lihat di ayat yang ke-57 tadi, sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Jadi Yesus dihadapkan kepada imam-imam besar untuk diadili. Tentu bagaimana perlakuan mereka terhadap Yesus di dalam sidang pengadilan tersebut? Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-59, imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Jadi para imam-imam kepala tersebut berusaha ke sana kemari mencari para saksi-saksi palsu atau saksi-saksi dusta agar Yesus bisa secepatnya dihukum mati. Mengapa bisa demikian? Karena para imam-imam kepala mereka tidak suka kepada Yesus. Mereka menganggap pengajaran menjatuhkan Yesus. Bisa kita baca di ayatnya yang ke-60. Tetapi mereka tidak memperolehnya.
Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang. Jadi setelah banyak, mungkin ada 10 atau 20 saksi-saksi dusta yang ditampilkan oleh para imam-imam kepala pada waktu itu. Semuanya hanya sia-sia. Kebenaran dan keadilan masih berpihak kepada Yesus. Tetapi para imam-imam kepala pada waktu itu tidak mau putus asa juga. Mereka tetap mencari dan berusaha untuk memperkuat tuduhan mereka kepada Yesus, dan mereka menemukan 2 orang saksi dusta untuk menghukum mati Yesus. Mengapa mereka begitu ngotot, begitu kekeh untuk menghukum Yesus, padahal mereka tidak bersalah, padahal Yesus tidak bersalah, tetapi mereka tetap menghukum Yesus? Ini suatu pengadilan yang tidak benar atau tidak adil terhadap Yesus. Kadang-kadang di kehidupan kita juga sehari-hari bisa saja terjadi hal yang demikian. Sebagai contoh kecil untuk anak-anak sekolah minggu, jika ribut ya di dalam sekolah minggu, di waktu ibadah, ada yang ribut, ngobrol-ngobrol sewaktu kakak-kakak sekolah minggu atau abang-abang sekolah minggunya memberikan firman, tentu terjadi kekacauan atau mencubit-cubit temannya. Jika ditanya kakak-kakak sekolah minggu atau abang-abang sekolah minggu, ini tidak pada mengaku ini. Tentu mereka melemparkannya kepada temannya. Kenapa ribut? Kata kakak sekolah minggunya atau abang sekolah minggunya. Bukan aku kakak, si anunya, katanya kan. Itu juga sudah termasuk seperti imam-imam kepala, yaitu saling bersaksi dusta. Di dalam rumah juga mungkin kita sering berbohong. Kalau orang tuanya menanyakan, mau kemana kakak, mau kemana abang, kerja kelompok katanya kan, padahal mau pergi main-main. Itu juga termasuk bersaksi dusta atau berbohong. Nah, anak-anak sekolah minggu, apakah pantas kita selaku anak-anak sekolah minggu yang rajin ikut beribadah, yang taat berdoa, melakukan hal seperti itu? Tentu tidak ya. Kalau kita masih mau melakukan hal seperti itu, tentu kita sama juga dengan ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Jadi bagaimana sikap Yesus ketika dia diadili? Bisa kita baca di dalam Matius 26 ayat 62 sampai 64 tadi. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak?" Nah, si Kanafas waktu itu, Kayafas, terus bertanya kepada Yesus agar Kayafas menemukan kesalahan Yesus. Tetapi Yesus tetap diam. Inilah yang menyebabkan Kayafas menjadi kesal. Dan Kayafas langsung terus-menerus bertanya dan bertanya terus. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus tetap diam. Yesus tetap tidak memberi jawab. Mengapa Yesus diam?
Karena Yesus merasa pertanyaan mereka tidak layak untuk dijawab. Dan yang kedua, mungkin karena Yesus tidak ingin bebas. Dia rela dihukum mati demi menebus dosa-dosa kita. Yesus rela menanggung semua dosa-dosa kita agar kita diselamatkan. Akibat Yesus diam, para imam-imam kepala bertambah marah. Di ayatnya yang ke-64 baru Yesus menjawab. Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya." Jadi perhitungan para imam-imam besar itu, Yesus menghujat Allah. Sehingga mereka marah, mereka meludahi Yesus, mereka meninju Yesus, mereka memukuli Yesus. Sehingga Yesus dihukum dan Yesus rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi buat anak-anak sekolah minggu, dari firman yang kita dengar tadi, kita bisa simpulkan dan bisa kita terapkan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang pertama, anak-anak sekolah minggu haruslah memiliki sikap yang tegas akan suatu perkara. Yang kedua, anak-anak sekolah minggu harus memiliki sikap yang menunjukkan kita ini adalah seorang Kristen yang berintegritas atau yang bermutu. Saksi dusta bukanlah cara hidup umat percaya. Anak sekolah minggu tidak boleh menyaksikan perkara seseorang dengan dusta. Akan tetapi, sesulit apapun itu, anak sekolah minggu haruslah dapat berkata jujur dan apa adanya. Seandainya pun anak sekolah minggu suatu saat berada di dalam kondisi terpojok karena orang lain bersaksi dusta atas perkaranya, baiklah kita harus tetap tenang dan kuat. Yakinlah, kebenaran pasti akan berpihak kepada kita, atau kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Tuhan pasti melindungi anak-anaknya yang benar dan menolak mereka yang bersaksi dusta. Sampai sejauh itu firman Tuhan yang bisa kami sampaikan buat anak-anak sekolah minggu di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang baik di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih-lebih buat firman-Mu yang barusan kami dengar ya Bapa. Biarlah Engkau senantiasa mengajarkan anak-anak sekolah minggu kami untuk senantiasa jangan bersaksi dusta, jangan berbohong. Biarlah anak-anak sekolah minggu kami senantiasa boleh mengucap jujur di hadapan orang tua, di hadapan teman-teman selingkungannya ya Bapa. Ajarkanlah ya Tuhan anak-anak sekolah minggu kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat kepada orang tua, terlebih-lebih takut akan Dikau saja. Bapa yang Maha Kudus, berikanlah kekuatan dan kesabaran buat anak-anak kami sekolah minggu ya Bapa. Di masa pandemik ini ya Tuhan, mereka tidak bisa melakukan aktivitas mereka sehari-hari sebagaimana mestinya.
Mereka tidak bisa datang ke sekolah untuk menerima pengajaran yang diberikan gurunya ya Tuhan. Biarkanlah Engkau memberi kekuatan buat mereka dan memberi semangat agar anak-anak sekolah minggu GKPI Jemaat Khusus Tanjung Piayu lebih semangat lagi Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu dan belajar dari rumah mereka masing-masing. Biarlah mereka bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan di kemudian hari ya Tuhan. Begitu juga ya Bapa buat kami orang tuanya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, memberkati segala pekerjaan tangan kami, agar kami boleh mencukupkan apa yang kami perlukan di tengah-tengah kehidupan kami. Begitu juga ya Tuhan buat para guru-guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat buat mereka, agar mereka boleh berhikmat dalam mendidik anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Berikan juga kepintaran buat mereka ya Tuhan di dalam pendidikannya. Yang bekerja juga ya Bapa, kiranya Engkau senantiasa memberkati pekerjaan tangannya ya Tuhan. Tambahkan panjang umur buat mereka ya Bapa. Bapa yang Maha Baik, di atas segalanya terlebih dahulu ampunkanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak memuji memuliakan nama-Mu. Inilah doa permohonan kami panjatkan hanya melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita ayat hafalan. Ayat hafalan buat kita minggu ini terambil dari Amsal 12 ayat 17. Kakak bacain ya. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Dihafal ya adik-adik. Shalom. Oke adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian. Di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang tak Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sana yang hubungan Tuhan, baru ini ngoluku nasota berminyak. Sadia bergana Tuhan, mau sagira juma sudegan besar. Shalom Tuhan, salam Rohan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Efesus 5 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihani kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Marilah kita serahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu.
terimalah persembahan umat-Mu ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.